Nah, pemasaran dan penjualan itu membantu membuat perkiraan penjualan agar memastikan keberhasilan dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Terus poin yang keenam, yaitu detail dari schedule. Nah, wajib ini schedulingnya bagaimana ya? Nah, proses dari penjadwalan itu menggunakan rencana produksi itu dikembangkan selama langkah manajemen permintaan sebagai masukan untuk jadwal produksi. Wajib ya, scheduling. Schedule kita bagaimana sih kayak gitu. Lalu penjadwalan itu tergantung pada apa? Pada lingkungan manufaktur. Jangan sampai kita melakukan penjadwalan tapi kita nggak sesuai dengan manufaktur request-nya. Nanti ini misalnya nih, dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun produk itu dibuat, berarti yang pertama diproduksi itu wajib disalurkan. Jangan sampai nanti kita udah produksi yang ketiga nih, malah yang ketiga itu disalurkan dulu sehingga yang pertama itu menumpuk jadi expired kayak gitu. Nah, itu harus terjadwal schedule-nya. Terus yang ketujuh ya, yang terakhir yaitu production. Nah, baru ketika kita udah menjelaskan tadi, baru proses produksi. Dia menggunakan jadwal yang lebih rinci. Untuk apa? Untuk mengelola dari operasi sehari-harinya bagaimana. Nah, dalam production ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan menjawab dari production tersebut ya. Misalnya seperti apa pertanyaannya? Apa yang seharusnya kita produksi? Ya, bahan apa atau produk apa yang harus kita produksi dalam sehari gitu. Terus, staf yang kita butuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, berapa banyak staf tersebut? Atau kita hanya menggunakan mesin semua. Ternyata SDM-nya misalnya dalam sehari itu cukup 5 aja gitu. Atau kita punya SDM ada 10, jadi kita kerjakan per shift gitu. 5 shift pagi gitu kan, 5-nya lagi shift sore sampai malam. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah alur dari SAP ERP ya. Ini bisa kalian pelajari, kalian lihat lagi. Tadi sedikit saya jelaskan tentang alurnya. Lalu kita masuk ke supply chain dari manajemen atau SCM. Nah, SCM ini biasanya ya, itu adalah suatu sistem di perusahaan. Sistemnya buat apa? Buat lintas dari fungsi yang menggunakan teknologi informasi. Gunanya untuk membantu mendukung dan mengelola dari hubungan antara beberapa proses bisnis utama dari suatu perusahaan. Terus untuk mengelola apa? Pemasokan. Untuk mengelola apa? Request dari pelanggan. Serta mengelola apa? Mitra dari bisnis yang kita kembangkan. Makanya SCM ini sangat dibutuhkan. Nah, supply chain ini ada fungsinya ya. Fungsi dari supply chain tersebut dari manajemen atau istilahnya fungsi dari SCM. Fungsinya apa? Mereka merencana, mengatur, mengoptimalkan dari kegiatan yang dilakukan sepanjang rantai pasokan. Nah, kenapa harus ada merencana, mengatur, mengoptimalkan? Itu untuk yang pertama, untuk mengurangi masalah atau gesekan sepanjang rantai pasokan. Kalau udah ada masalah, berarti terhenti dong atau tersendat. Nah, itu kita mengurangi tersebut. Terus, gesekan tersebut itu dapat melibatkan peningkatan waktu, biaya, terus persediaan bahan baku, serta kepuasan pelanggan menurun kalau ada gesekan. Terus berikutnya, itu mengurangi ketidakpastian dan resiko dengan mengurangi tingkat persediaan. Jadi, resiko persediaan kita itu kurang, itu lebih sedikit. Ya, sehingga waktu siklus itu meningkatkan proses bisnis kita dan layanan dari pelanggan tersebut. Nah, dan poin yang terakhir dari fungsinya ini, yaitu manfaat ini membuat organisasi lebih menguntungkan dan lebih kompetitif. Nah, itu ya. Nah, di sini ada ini ya, informasi teknologi support for dari supply chain management. Nah,
yang mensupport ya, atau informasi teknologi supportnya itu dari SCM ini adalah kita menggunakan Electronic Data Interchange atau dikenal dengan EDI. Nah, EDI gitu ya. Nah, EDI ini digunakan buat apa sih? Kayak gitu ya. EDI ini digunakan sebagai standar komunikasi yang memungkinkan mitra bisnis untuk melakukan pertukaran dokumen secara rutin atau secara real time seperti pembelian, pemesanan gitu ya, sama pemasokan kayak gitu. Nah, itu gunanya. Lalu EDI itu memberikan banyak manfaat dibandingkan dengan sistem pengiriman secara manual. Manual tidak real time, kita masih membutuhkan waktu gitu ya. Kalau real time, misalnya kita butuh hari ini, data semuanya bisa tercover atau kita bisa tahu jumlahnya hari ini juga. Itu. Nah, apa sih contoh dari EDI tersebut? Nah, contohnya di sini ada beberapa akan saya sebutkan, yaitu kenapa EDI itu penting juga, kenapa? Nah, EDI ini meminimalkan kesalahan entry data. Ya, biasanya kalau kita cepet-cepet nih, ngetik gitu kan, misalnya kalau angka ya, kalau nolnya gelinding 1 atau lebih 1, itu kan agak sangat fatal. Nah, EDI ini dia melakukan ibaratnya bagus ya, EDI ini dia meminimkan dari kesalahan human tersebut gitu. Karena setiap yang dieditkan melalui admin tersebut atau human tersebut itu akan diperiksa kembali. Jadi nggak langsung diterima. Nah, enaknya seperti itu. Terus EDI ini juga mengurangi waktu. Mengurangi waktu yang seperti apa? Misalnya waktunya dibutuhkan 1 jam untuk kita melakukan entry data. Sedangkan menggunakan EDI ini kita bisa lebih singkat, setengah jam. Seperti itu. Lalu meningkatkan produktivitas. Apa yang ditingkatkan produktivitasnya? Produktivitas dari kinerja. Kerjaan kita cepat selesai, nggak butuh ibaratnya lembur, segala macam itu nggak butuh. Ya. Lalu dia meningkatkan layanan pelanggan, terus meminimkan menggunakan penyimpanan kertas. Jadi kan zaman sekarang kan bukan menggunakan banyak kertas lagi ya, jadi semuanya elektronik semuanya. Nah, itulah kelebihan dari EDI yang bisa kita dapat. Nah, di sini ada gambarnya ya, bisa kalian lihat. Di sini ada buyer, ada seller. Nah, ya, ini buyer sama seller itu bisa ada yang menggunakan without EDI ya. Di sini bisa kalian lihat dari startnya, dia ada order gitu kan, sudah ada order. Lalu purchasing dia ya, sudah purchasing dia lalu melakukan merum, lalu nanti baru finance gitu ya. Sudah melakukan finance, nah nanti dia PO dulu nih. Nah, sudah PO, lalu nanti ada proses order confirm gitu ya. Terus ada payment delivery gitu kan, ada shippingnya. Nah, terus yang terakhir shipping dari pengiriman. Nah, di sini bisa kita lihat ya alurnya. Yang lebih cepat itu bisa kita lihat di sini menggunakan itu ya, EDI ya. Bisa kalian lihat perbedaannya, ada buyer, ada seller. Seller itu lebih cepat melakukan, sedangkan buyer juga lebih cepat, tidak rumit ya. Nah, terus di sini juga dalam menggunakan sistemnya. Nah, di sini yang with EDI, sedangkan yang di depan tadi without EDI ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, EDI converternya ada di sini ya. Nah, kalau seller lebih cepat ya. Kalau buyer ketika kita menggunakan EDI converternya dia langsung ini ya, bisa langsung memesan, lalu produk dikirim lebih cepat. Nah, ini bisa kalian pelajari dari gambar tersebut ya. Nah, ini ada gambar dari alur supply chain management. Nah, gambar dari alur supply chain management ini bisa kalian lihat, yaitu dari pertama dari material, raw materialnya bagaimana, lalu kita masuk ke supplier, terus manufaktur, dan yang terakhir adalah distribusi ke konsumen. Ke konsumen agar apa? Bisa dipakai dan digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya proses dari SCM ini. Nah, di sini adalah produk dari sistem informasi ya.
Di sini ada 2 produk dari sistem informasi, ada front office sama back office. Apa yang membedakan front office sama back office? Nah, kalau di sini front office-nya yaitu sistem informasinya itu mendukung fungsi-fungsi bisnis. Untuk apa? Untuk meluaskan ke pelanggan-pelanggan organisasi. Itu adalah front office. Sedangkan back office yaitu sistem informasinya itu mendukung fungsi bisnis internal, ya, dan para supplier dari organisasi. Jadi dia kalau back office dia mendukung supplier di dalamnya yang back office, lalu bisnis internalnya didukung agar apa? Agar konsumen tidak kecewa. Sedangkan yang front office itu dia mendukung fungsi bisnis agar pelanggan-pelanggan itu terorganisasi dan mereka cepat melakukan. Nah, ini adalah produk dari sistem informasi, ya. Nah, di sini ada wilayah dari fungsional bisnis ya. Nah, wilayah fungsional bisnis ini kita harus memahami ERP dan harus terlebih dahulu memahami bagaimana bisnis tersebut bekerja. Kita udah paham nih ERP, tapi kita nggak paham proses alur bisnisnya. Itu sulit. Kita harus paham keduanya, ya. Lalu, sebagian besar perusahaan itu memiliki 4 bidang fungsional utama. Apa aja? Pemasaran dan penjualan, supply chain management, akuntansi dan keuangan, dan yang terakhir adalah SDM. Kalau misalnya ada pemasaran dan penjualan aja tapi nggak ada sistem SCM-nya, sulit karena masih manual. Misalnya udah ada nih SCM, lalu bagian keuangannya siapa yang ngitung? Sulit kan? Nah, sudah ada nih bagian keuangan. Sudah bagian keuangan, SDM-nya yang bagaimana? Nah, kita harus cari sesuai dengan request perusahaan ini. Ini wajib, 4 bidang ini wajib harus ada di perusahaan. Jangan sampai nggak ada. Hilang satu, mereka nggak bisa jalan. Ya. Nah, lalu di sini ada marketing dan sales. Nah, marketing dan sales ini saya pernah bahas di materi berikutnya. Mereka bahas tentang apa sih? Tentang pemasaran pastinya sama penjualan. Itu meliputi apa? Perkembangan produk, harga, apalagi promosi pastinya, terus menerima pesanan pelanggan. Nah, pemasaran dan penjualan itu membantu membuat perkiraan penjualan agar memastikan keberhasilan dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, ya. Lalu di sini ada 3 poin penting yang ada pada SCM. Apa aja? Yang pertama itu mengembangkan rencana produksi wajib, ya. Saya ulang kembali. Terus yang kedua, pemesanan bahan baku dari pemasok itu harus sesuai dengan apa? Rantai pasokan. Jangan sampai nggak sesuai. Terus yang ketiga, penerimaan bahan baku dan pengiriman produk kepada pelanggan itu harus secara terencana. Jangan sampai pesannya misalnya hari ini nyampenya sebulan lagi kayak gitu kan, atau pesannya udah sebulan yang lalu tapi barang belum dikirim, itu kan merugikan ini ya kepercayaan pelanggan ya. Nah, itu jangan sampai ya. Ini poin penting yang wajib ada di SCM. Nah, kita bahas tentang accounting dan finance ya. Nah, di sini mereka menyediakan ringkasan data dari operasional dalam laporan manajerial. Mereka bertanggung jawab akan tugas-tugas apa? Pengendalian rekening. Terus perencanaan dan anggaran harus mereka targetin. Dan yang terakhir adalah manajemen dari arus kas. Mereka harus punya uang kas nih. Jangan sampai nanti ketika ngomong harga naik, harga naik ternyata kas nggak ada, kita nggak produksi. Nah, ini wajib accounting dan finance ada perencanaan seperti ini. Ya, kita lanjut yaitu ke human resource. Nah, di sini pembahasan kita akan membahas tentang bisnis sederhana yang dibutuhkan oleh karyawan. Ya, kenapa harus ada ini lagi bisnis sederhana yang rancangan alur bisnis lagi yang dibutuhkan oleh karyawan? Karena rancangan alur bisnis yang kita buat ini agar apa? Agar tahu proses atau karyawan tersebut bekerja, ya, human dari resource. Apa aja yang mendukung? Yang pertama, itu mendukung dari pemasaran dan penjualan, ya.
Karyawan harus tahu nih bagaimana pemasaran, targetannya, terus penjualan harus habis berapa dalam 1 bulan, itu mereka harus tahu. Makanya harus ada alur bisnisnya. Terus yang kedua, bisnis dari fungsional SCM. Apa dari bisnis fungsional SCM itu harus sesuai dengan rantai pemasokan, jangan sampai nggak sesuai. Terus yang ketiga, bisnis itu harus merekrut, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi karyawan. Ya, proses bisnis tersebut harus ada poin itu. Agar apa? Agar fungsi dari SDM tersebut bisa optimal. Nah, itu adalah dari human resource. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi ini yaitu sebuah ERP itu bisa meningkatkan efisien proses dari produksi dan pembelian. Nah, kenapa bisa dibilang meningkatkan proses tersebut? Yang pertama, dia lebih efisien ya dari pemasaran dan penjualan, dari perkiraan penjualan. Nah, itu lebih efisien. Terus yang kedua, sebuah rencana produksi dibuat berdasarkan perkiraan dari pembelian bahan baku sehingga dapat dipesan dengan benar, tidak ada kelebihan bahan baku atau modal numpuk di sana aja. Kesimpulan yang berikutnya, perusahaan dapat melakukan perencanaan produksi tanpa menggunakan sistem ERP. Benar. Karena apa? Sistem ERP itu harus ada ini dulu perencanaannya. Kalau nggak ada, nggak bisa. Jadi dibuat dulu sebelum kita masuk ke ERP. Nah, tapi sistem ERP ini bisa ada kemampuan perencanaan kebutuhan yang memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan produksi, melakukan pembelian dengan akuntansi. Bisa nggak sih perencanaan produksi itu dilakukan di ERP? Bisa. Bisa, tapi kita harus ada rancangannya dulu nih, baru bisa kita hubungkan. Kebutuhan ini seperti apa, baru kita sinkronkan. Nah, seperti itu ya. Nah, berbagi data ini meningkatkan efisien dari perusahaan secara keseluruhan. Kenapa efisien? Karena secara real time. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan materi baru. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.